Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas materi tentang System Development Lifecycle atau SDLC tradisional yang berfokus pada penerapan model waterfall dan model spiral. Materi ini saya ambil dari jurnal internasional terbitan tahun 2024 yang membahas tentang pengembangan sistem pada Research Management Group. Pertama kita masuk ke deskripsi SDLC tradisional. Metode ini merupakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang sangat terstruktur dan sistematis. Syarat utamanya adalah semua kebutuhan sistem harus sudah jelas sejak awal. Dua model utamanya adalah waterfall yang alurnya maju terus secara berurutan dan spiral yang menggabungkan cara berurutan tersebut dengan perulangan atau iterasi agar bisa terus memantau dan menekan risiko kegagalan proyek. Untuk case study waterfall model, kita akan membahas studi kasus pertama, yaitu penerapan waterfall model. Di jurnal ini, waterfall digunakan untuk membuat sistem pencatatan kehadiran dan data inti karyawan. Model ini dipilih karena syarat dan fitur aplikasinya sudah sangat jelas dan tidak akan berubah di tengah jalan. Fasenya dimulai dari pengumpulan kebutuhan absensi, membuat desain antarmuka, menulis kode program, menguji keseluruhan sistem dari error, dan yang terakhir yaitu melakukan pemeliharaan rutin. Hasil dari penerapan waterfall pada proyek sistem absensi ini sangat baik. Sistem ini berhasil dirilis tepat sesuai jadwal yang ditentukan dan tidak melebihi anggaran. Hal ini bisa terjadi karena seluruh proses dikerjakan secara berurutan, tahap demi tahap, sehingga tidak ada perubahan fitur mendadak yang merusak fokus pada tim programmer. Sekarang kita lanjut ke studi kasus kedua, yaitu penerapan spiral model. Masih di perusahaan yang sama, model ini dipakai untuk membangun modul kecerdasan buatan yang memprediksi kebutuhan rekrutmen pegawai. Karena proyek ini sangat rumit dan risiko gagalnya tinggi, metode spiral sangat cocok. Alurnya berputar dari perencanaan batas awal, analisis risiko dengan membuat perwarupa, rekayasa modul fungsi, dan evaluasi hasil. Setelah evaluasi, proses akan kembali ke perencanaan untuk putaran selanjutnya atau iterasi selanjutnya. Hasil dari penerapan spiral mode pada modul AI ini terbukti mampu menekan risiko kegagalan teknis. Fleksibilitas metode spiral membuat tim pengembang bisa terus menyempurnakan algoritma prediksi secara bertahap. Setiap ada masukan di tahap evaluasi, perbaikan akan langsung diterapkan pada putaran berikutnya. Sehingga hasil akhir sistem benar-benar sesuai dengan kebutuhan manajemen. Selanjutnya, yaitu sebagai kesimpulan, SDLC tradisional memberikan kerangka kerja yang sangat terstruktur. Model waterfall sangat ideal untuk proyek yang kebutuhannya sudah pasti dan tidak berubah, seperti pada pembuatan sistem absensi tadi. Sedangkan model spiral adalah pilihan yang paling tepat untuk proyek-proyek yang rumit dan berisiko tinggi, seperti pengembangan AI. Karena prosesnya yang berulang, memungkinkan mitigasi risiko secara terus-menerus. Jadi, kuncinya sukses adalah memilih model yang paling pas dengan kondisi proyek. Nah, sekian dari presentasi saya. Jadi pada presentasi kali ini didasarkan pada jurnal internasional terbitan tahun 2024 dengan judul Study on SDLC for Development of Research Management Group System. Nah, di sini juga ada tersedia link yang dapat diakses
agar membaca lebih detail terkait jurnal yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.